Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi dan ngopi dulu. Ngeteh dulu. Ini tehnya white tea. Iya. Iya, seperlimanya saja. Nikmati aromanya ya. Nah, nikmati aromanya. Karena kalau kita ada demo brewing di Cina gitu, yang selalu seolah dipaksa gitu ya, cium nih, cium, ini cium, cium, baunya, aromanya. Nah kemudian memang kalau kita pakai aromatic glass, ya ini ada uapnya kan gitu. Alhamdulillah hari ini 22 September ya. Semangat sekali ya diskusi di komunitas teh Indonesia. Karena saya masuk ke teh itu sejak tahun 1981 sebagai mahasiswa riset ya dari Gajah Mada ke Cianjur dan ke Balai Penelitian Teh dan Kina. Nah, dulu BPTK, sekarang namanya PPTK, Pusat Penelitian Teh dan Kina. Dan dalam perjalanan itu rasanya memang teh itu makin lama makin menurun ya. Makin menurun dari 150.000 hektar sekarang hanya tinggal 60%-nya ya. Sekitar 100.000 hektar. Lah kemana? Menguap, pada pindah pada replanting. Oh mending replanting ya. Pindah ke tanaman lain. Karena apa? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu menggelitik ya. Kenapa sih teh kita tidak bisa berkembang, menurun karena tidak bisa bersaing? Kenapa nggak bisa bersaing? Overheadnya tinggi ya, bla 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 bla. Jadi saya kira kalau nanti pemerintah seolah-olah melakukan pembiaran gitu ya, pembiaran ambruknya perkebunan teh di Indonesia dari 150.000 hektar menjadi 100.000 hektar, apakah juga akan nangis ya kita semua orang teh menjadi 50.000 hektar? Aduh. Dan perlu diingat ya, kita sudah tercoret tanda petik ya, bukan sebagai komoditas unggulan ya. Memang nggak bisa head to head ya, apple to apple. Kalau dengan Sri Lanka, di sana Sri Lanka itu teh itu nomor 1 ya. Kalau di kita seolah-olah seperti sawit. Kalau di kita kan komoditas yang kesekian kan gitu ya. Jadi istilahnya memang perlu perjuangan ya. Jangan nyalain. Tapi gimana caranya bangkit lagi gitu loh. Gimana caranya bangkit lagi? Ya harus dimulai dengan minum teh dulu. Minumlah teh, disitulah akan ada kehidupan. Dan memulainya banyak ide yang gila juga ada gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir dengan melihat ya daftar tokoh-tokoh di komunitas teh Indonesia ya, keren-keren gitu ya, untuk mengurus 100.000 hektar perkebunan teh, tanaman teh, kebun teh, itu saya kira oke lah, masih kecil gitu ya. Tapi kenapa? Ya salah satunya pada mikir sendiri-sendiri, selamat sendiri-sendiri ya gitu. Gimana caranya kita bersatu? Diskusi hari ini bagus banget ya, tanggal 22 September 2025. Saya tergugah, ingin memulai dari mana. Ada ide dengan digital company gitu kan. Digital company itu kayak Gojek, Grab. Itu perusahaan taksi, perusahaan perhubungan, jasa perhubungan itu ya. Tapi nggak punya kendaraan gitu loh.
Keren kan? GoFood. GoFood itu suatu sistem perusahaan restoran tapi nggak punya resto. Keren. Nah ini gimana caranya digital company untuk pertahanan Indonesia. Ini perjalanan yang sangat panjang ya. Tapi menguraikan ide gila tentang digital company memang panjang susah kalau kita nggak match auranya gitu ya. Tapi diskusi hari ini tuh jelep gitu ya. Dimulai dengan selalu disalahkan teh itu jelek pucuknya yang dijual masuk pabrik. Ya, tapi siapa yang akan bayar menerima pucuk P+3 gitu ya? Kalau tidak ada niat ingsun pabrik yang keren gitu ya. Nah ini memang akhirnya rantai itu harus kita putus. Dimulai dari mana? Dimulai dari pabrik yang mau menerima pucuk kualitas tinggi ya. Ini diskusi hari ini ada Teh Dermawati, Mas Maruto, Kang Egi, Coffee and Team, Mas Kasmuri, Kang Abra gitu ya, dan lain-lain ya di komunitas Indonesia. Harga pucuk P+3 halus kan itu. Di kebun petani berapa? Di pintu pabrik berapa? Nah berkembang kan itu. Ada yang jawab Rp3.000 per kilo harga pucuk ya. Di kebun petani Rp3.500 di pintu pabrik gitu kan. Ada yang jawab lagi, di pabrik itu mau pucuk halus, mau medium, mau kasar, harga sama, kisaran Rp2.800 sampai Rp3.000. Aduh ini itu di Kabupaten Bandung ya. Kalau di sebuah perkebunan yang besar ya ada tambahan transportasi. Ada kawan lain, waduh murah banget itu. Di tempat saya aja upah metek 5.000 loh untuk P+3. Saya jualnya itu Rp15.000 per kilo ya. Kalau P+4 Rp12.000 gitu kan. Ini di mana? Di Bandung jual ke pabrik yang ada mau bagus mau jelek sama. Nggak ada klasifikasi. Makanya petani metik bagus juga sama. Jadi istilahnya petani mau apa namanya, mau keren, mantap, banget, itu juga nggak ada apresiasi gitu ya. Nah kemudian tadi seorang teteh ya bilang, saya ternyata ya yang Rp15.000 per kilo tadi itu adalah Taiwan 27, lokasinya di Bandung Barat. Jadi Sinensis ya. Waduh, pabriknya di mana ini, bisa gigit jari ya kalau apa namanya terlalu murah gitu ya. Saya jual sama pabrik Taiwan ya, milik orang Taiwan, dan pakai diboser lagi enak kan. Oh ya, Bandung Barat memang klon Sinensisnya banyak ya gitu kan. Yang keren-keren gitu. Dan kebetulan memang 15.000 itu saya tanam Taiwan 27, jabu kita ada sedikit Sukhoi gitu ya. Jadi istilahnya memang nggak gampang menyiapkan pucuk yang Rp15.000 per kilo. Ini ternyata memang yang dicari harga itu kalau tadi memang Sinensis ya. Sinensis itu klon Cina Jepang gitu ya. Dan memang repot juga gitu. Mari kita makin menghargai kualitas pucuk teh yang bagus gitu kan. Ya betul sekali Pak. Saya petik Sinensis dulu yang kasar upahnya upahnya Rp1.000 per kilo. Sekarang petik Sinensis halus Rp5.000 per kilo. Nah gitu kan. Tapi ya itu ternyata dengan catatan organik. Nah ini kan permasalahannya memang organik sama non organik masih pro dan kontra gitu ya. Oke, saya catat ini
untuk prasyarat digital company 4G gitu kan. Kita mulai dengan makin terbukanya pabrik yang mantep po and keren banget to, kita gerakan teh bermutu dengan harga yang makin keren. Jadi istilahnya mau nggak mau kan kita potong rantainya, harus ada pabrik yang mau menerima harga P+3 dengan harga yang keren gitu loh. Nggak gampang gitu ya. Nah, ada Kang Egi yang dari Cianjur, saya beli P+3 Asamika 7.000 per kilo untuk Garut, Cianjur, Tasik gitu kan. Harganya segitu. Tapi yang gabar ya rata-rata Rp2.500 per kilo. Nah, ini memang nggak gampang ini bagaimana bersaing harga. Tapi ya setuju banget ya. Saya baca tentang petani teh Indonesia yang hidupnya tidak berkembang. Kasihan. Saya buka kebun teh juga terseok-seok ngurusnya dan belum pernah makan hasil teh sama sekali. Dan kemudian ya itu tadi istilahnya bagaimana kita bertemu dengan pemilik pabrik yang bisa menerima Asamika per kilonya Rp7.000 P+3. Nah, ini rendemennya 18%, berarti setelah keringnya ya kosnya jadi sekitar Rp39.000 per kilo. Belum ditambah biaya produksi pemasaran gitu kan. Jadi istilahnya memang mau tidak mau rantai kita putus. Kita berdoa semoga ada pabrik yang berkenan menerima pucuk, mengapresiasi pucuk P+3 gitu ya dengan harga Rp7.000 per kilo Asamika gitu ya, yang bagus, dan mau nggak mau akan memiliki specialty gitu ya, specialty C gitu ya. Berharap Istana nanti panggil kita, saya beli itu pabrik yang berani menerima pucuk paling tinggi harganya, kualitasnya, kirim ke Istana. Wah, keren kan. Menteri Keuangan, Pak Pujo sini 1 T ya. Nah, kan bingung kan 200 T ditaruh di Himbara itu nggak tahu udah habis atau belum. Pak Pujo nih 1 T nih, kerjain itu, temukan itu pabrik teh yang mau menerima kualitas teh paling bagus. Kita mulai rantainya gitu. Nah, di situ nanti akan gampang ya kalau kita motong rantai peredaran ekonominya, memulainya sebuah digital company gampang menerangkan gitu. Saya kira itu ya agak lama tapi memulainya menerangkan digital company 4G gitu ya, itu memang nggak gampang ya. Tapi yang jelas minumlah teh, disitulah akan ada kehidupan dimulai dengan lebih baik ya. Wassalamualaikum.